Sarah terus-menerus menjerit kesakitan seperti orang kerasukan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Join us. Dan sesekali, ia mengalami kerontokan rambut yang luar biasa, serta merasakan mual hebat di perutnya, yang membuat Sarah memuntahkan banyak sekali belatung. Hai gengs, kembali lagi di Katung Muji Channel. Terima kasih untuk penonton-penonton baru channel ini yang sudah setia menonton selama bulan Ramadan tahun ini. Tidak terasa, kita sudah di penghujung Ramadan tahun 2026. Mimin ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Nah, bertepatan dengan suasana takbiran yang penuh gema takbir, di hari Kamis malam ini, Mimin akan mereview film horor yang menunjukkan sisi gelap ambisi manusia, khususnya di dunia hiburan Hollywood. Jadi siap-siap, karena di balik cahaya bintang, ada kegelapan yang mengintai. Bagi yang sudah pernah nonton, silakan komen. Bagi yang belum, yuk kita nonton filmnya bareng-bareng. And I found this. And we'll be in touch. Again, different if you didn't like what you saw. We saw we needed. Awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Sarah. Sarah bekerja di sebuah restoran cepat saji. Sepertinya hari itu ia ditegur oleh atasannya yang bernama Carl, karena Sarah kedapatan asik main ponsel saat bekerja. Namun sepertinya Sarah mengabaikan teguran itu dan memutuskan untuk pergi. Ternyata, selain bekerja di restoran Carl, Sarah juga memiliki ambisi besar untuk menjadi seorang aktris film. Makanya, setiap hari Sarah selalu mencuri-curi waktu untuk mengecek ponselnya, karena ia khawatir melewatkan tawaran dari rumah produksi film yang pernah ia lamar sebelumnya. Sarah memiliki beberapa teman dalam lingkaran pergaulannya, salah satunya Denny. Denny merupakan seorang sutradara amatir yang terkadang membuat film-film pendek. Sarah juga tinggal bersama teman perempuannya bernama Tracy. Lalu ada Erin, yang memiliki profesi sama dengan Sarah sebagai calon aktris. Namun tampaknya Sarah dan Erin ini kurang akrab, sebab Erin pernah mencuri peran milik Sarah dengan cara menggoda produser film tersebut. I've been writing it, and Aaron has been I providing. thought you were avoiding me. Why would you think that? The director was a total perv. You should be glad that you didn't get it. I like your shoes, Sarah. Sepulangnya mereka dari sebuah acara, Denny bertanya kepada Sarah tentang peran di film yang akan digarapnya. Namun sepertinya fokus Sarah terbagi ke sebuah email penerimaan casting film horor dari sebuah rumah produksi ternama. Tentu saja, Sarah sangat senang melihat kabar tersebut. Hey, listen. So about this script that what's going on? Oh, this Roll thing. for. It's this. Saat casting, entah karena Sarah grogi atau memang aktingnya yang kurang oke, tapi yang pasti ia terlihat kaku dalam memperagakan peran yang diminta oleh pihak sutradara. Namun tiba-tiba saja, ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Sarah. Mungkin saja Sarah terlalu terobsesi dan ambisius untuk mengikuti tes peran tersebut. Di saat hari casting yang sesungguhnya tiba, tampak calon bintang lainnya yang sudah melakukan tes peran di ruangan sutradara terlihat sangat selektif. Dan akhirnya tibalah giliran Sarah untuk menunjukkan bakat aktingnya di depan sutradara dan asisten sutradara hari itu. Don't tell us, Sarah. Show us. Something happened to her Happened to her. Like what? on the morning of her birthday before he left for work. And Her dad gave her this chest. thank you, Sarah. No problem. Sepertinya Sarah sudah mengeluarkan seluruh kemampuan aktingnya. Namun jawaban dari si asisten sutradara hanya mengatakan akan menghubungi Sarah kembali nantinya. Sarah yang paham itu adalah tanda bahwa ia tidak lolos seleksi, memohon kepada asisten dan sutradara untuk mengulang kembali. Tapi kedua orang itu mengatakan sudah cukup untuk hari ini. Hal itu membuat Sarah keluar dengan frustrasi dan sedih menuju ke sebuah toilet umum. Di sana Sarah meluapkan emosinya sambil menarik rambut di kepalanya dengan kasar sampai terdengar bunyi crack yang menyebabkan beberapa helai rambut Sarah rontok.
Saat keluar dari toilet, ia kaget karena dipergoki oleh si sutradara. Alih-alih dimarahi, si sutradara malah mengajaknya kembali ke ruang uji peran tadi. Di sana Sarah ditanyai perihal apa yang ia lakukan di toilet tadi. Sarah berkilah bahwa hal itu sering dilakukannya sejak kecil jika ia mengalami tekanan yang luar biasa. Anehnya, si sutradara malah meminta Sarah untuk menuangkan kembali rasa kesal dan amarahnya itu tepat di depan mereka berdua. Sarah pulang dengan tampang yang berantakan. Sesampainya di apartemen, ia ditanya oleh Tracy bagaimana hasil castingnya. Tapi tampaknya Sarah sangat terpuruk dan memilih untuk mengurung diri di dalam kamarnya. Esoknya, kembali Sarah menerima telepon saat bekerja, yang tentu saja membuat Carl sebagai atasannya memperhatikan hal itu. Ternyata yang menghubungi Sarah adalah si asisten sutradara kemarin, yang memberitahukan sepertinya ia lolos dalam casting kemarin, dan meminta Sarah untuk kembali menemui mereka untuk sesi selanjutnya. Tentu saja hal itu merupakan berita bahagia bagi Sarah. Namun selain itu, ia juga harus menerima teguran keras dari Carl yang berulang kali memergoki Sarah bermain handphone. Carl mengatakan ia menghargai cita-cita Sarah, namun Sarah juga harus profesional dalam bekerja. Sarah yang merasa sudah mendapatkan lampu hijau untuk karirnya, memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat kerjanya saat itu juga. I know it's important to you, but I may have to quit. A real talent, and I'm not gonna take that for granted. Sarah, there are a million other girls who would. I am not a million other girls. Lalu adegan berpindah kepada seleksi selanjutnya di sebuah ruangan gelap. Namun berbeda dari kali ini, Sarah harus melakukan akting emosionalnya kembali, tapi ia diminta merendahkan harga dirinya. Si sutradara meminta Sarah untuk melepas pakaian yang ia kenakan. Walaupun di awal sempat menolak, namun demi ambisinya, Sarah akhirnya menyetujui hal tersebut. Completely. It's okay, Sarah. I told you this would be different or so. That's what we were looking for, Sarah. Sepulangnya dari tes akting tadi, Sarah melihat ada acara kumpul-kumpul di kolam renang apartemennya. Sarah terlihat sumringah karena merasa akan segera terlibat dalam proyek film besar ini. Erin yang saat itu sedang bersama seorang wanita bernama Stacy mendengar berita itu dan terlihat kurang senang karena merasa tersaingi. Do you think it's kind of a long shot, though? What about our film? We're still gonna make our film. Saat Sarah memasuki kamarnya, terjadi keributan di kolam renang di mana Stacy terjatuh. Tapi anehnya, Sarah yang sedang disapa oleh Tracy malah tersenyum dingin melihat kejadian itu, yang membuat Tracy mulai kehilangan rasa hormat kepada Sarah. Malam harinya, Sarah mendapatkan kabar dari sutradara bahwa produser film horor terkenal itu ingin menemuinya secara pribadi. Tentu saja itu adalah kesempatan emas yang Sarah inginkan. Sarah bersiap-siap dengan berdandan rapi dan berpamitan dengan Denny, Tracy, serta Erin. Namun Erin malah mengejek cara berpakaian Sarah saat itu. Wow. With the producer. A little overdressed. This is nothing. Sampailah Sarah di kediaman produser yang sangat mewah. Di sana sutradara mengajak Sarah untuk menemui si produser. Saat bertemu, produser tua ini terlihat sangat tertarik dengan Sarah. Mereka mengobrol dan produser itu mengatakan jika Sarah adalah talenta yang paling cocok untuk film ini. Namun di luar dugaan, si produser tua ini melakukan tindakan tidak senonoh yang membuat Sarah tidak nyaman. Akhirnya Sarah menolak tawaran tersebut dan pergi dengan perasaan hancur. Sesampainya di kamar, Sarah sangat terpukul. Sarah yang mengurung diri didekati oleh Tracy untuk sekedar dihibur. Sarah bercerita bahwa ia menolak tawaran itu karena perilaku produser yang menyimpang dan membuatnya takut. Esok harinya, Sarah mendatangi Carl kembali untuk meminta maaf dan ingin bekerja lagi. Awalnya, Carl mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan pengganti Sarah.
Namun Sarah yang memohon sambil menangis membuat Carl luluh dan memberikan kesempatan kedua bagi Sarah untuk kembali bekerja di sana. Sore harinya, Sarah kembali berkumpul dengan teman-temannya. Di sana ada Stacy yang sedang pemulihan pasca terjatuh kemarin, Danny, Poe, dan juga Tracy. Namun saat Erin naik ke atas panggung untuk menari, Sarah merasa seolah Erin sedang mengejeknya. Hal itu membuat Sarah pergi dari keramaian dan memilih duduk sendirian di samping mobil milik Danny. Tidak lama, Danny menghampiri Sarah untuk sekedar basa-basi. Danny menawarkan peran utama untuk film amatir yang akan digarapnya, dengan harapan bisa menghibur hati Sarah. Setelah itu, Danny memberikan vitamin kebugaran kepada Sarah agar ia lebih rileks. Malam harinya, Sarah ikut dalam acara kolam renang bersama yang lainnya. Setelah acara itu, entah apa yang ada dalam pikiran Sarah, ia kembali menelepon si sutradara untuk meminta maaf dan memohon agar ia bisa kembali ikut dalam proyek film itu. Si sutradara memberikan kesempatan dan memintanya untuk datang kembali ke kediaman produser tua tersebut. Singkat cerita, sampailah Sarah di kediaman si produser. Di sana, si produser ternyata memiliki niat gelap yang tidak diketahui Sarah. Setelah Sarah menyerahkan harga dirinya demi peran tersebut, tiba-tiba masuk dua orang misterius dengan jubah hitam ke dalam ruangan. What would you be willing to do? Would you give up your body? Is that see with our vision? So, for our voice, then show me. You have to do is be willing. Kill your old life in the skies. Paginya, Sarah terbangun dengan rasa sakit perut yang teramat parah. Saat bekerja, kondisi Sarah semakin memburuk. Air liurnya keluar tanpa sadar hingga mengenai pesanan pelanggan. Saat ditegur oleh Carl, Sarah malah menamparkan Carl dengan brutal yang membuatnya dipecat hari itu juga. Tidak sampai di situ saja, bahkan saat acara berkumpul bersama teman-temannya, Sarah terlihat muntah-muntah hebat. Poe merekam hal itu, namun bukannya malu, Sarah mulai melakukan gerakan-gerakan aneh di luar nalar. Tracy yang mencoba menenangkan Sarah malah mendapatkan tindakan kekerasan dari Sarah. Sarah kembali pergi ke rumah produser tersebut untuk memintai pertanggungjawaban yang berimbas ke pasca kondisi fisik dan mentalnya Sarah yang perlahan menurun. Namun, ia tidak menemukan siapapun. Ia hanya bertemu dengan seorang tunawisma di sana. Sarah yang sudah kalut malah melampiaskan kekesalannya kepada tunawisma tersebut dengan cara yang sangat keji. How dare you! How dare you touch me! I'm sorry. Setelah kejadian tersebut, hari-hari Sarah menjadi sangat kacau. Setiap malam, ia merasa mendapatkan perlakuan mengerikan dari makhluk tak kasat mata. Setiap pagi, ia muntah dan perlahan mengalami kerontokan rambut yang luar biasa parah. Kondisi fisiknya mulai membusuk dan menimbulkan aroma tidak sedap. Tracy mencoba menegurnya karena khawatir, namun Sarah menjawabnya dengan sangat kasar. Awalnya Tracy bersimpati dan mengajaknya ke rumah sakit karena melihat wajah Sarah memerah dan bibirnya pecah-pecah parah. Namun Sarah malah menyinggung perasaan Tracy dan menuduhnya telah membocorkan rahasianya kepada teman lain. Tracy menjawab iya karena sudah tidak tahan melihat obsesi gila Sarah. Tracy juga mengingatkan bahwa sudah 2 bulan Sarah menunggak biaya apartemen yang ditalangi oleh Tracy. Mendengar itu, mental Sarah semakin jatuh. Di kamarnya, ia menemukan sebuah amplop dari rumah produksi kemarin yang berisi uang dalam jumlah banyak. Lalu Sarah melempar uang itu ke arah Tracy. Sekembalinya ke kamar, Sarah dikejutkan dengan kehadiran si sutradara yang tiba-tiba menutup mulut Sarah dengan sehelai kain. Setelah itu, Sarah kembali mendapatkan mimpi dan kejadian yang jauh lebih aneh lagi. Saat terbangun, seluruh tubuh Sarah terasa sakit. Kukunya mulai tanggal dan rambutnya rontok hingga botak. Muncul cairan merah berbau amis busuk dari pori-pori tubuhnya. Sarah berniat membersihkan dirinya di dalam bathtub, namun tiba-tiba saja ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya.
dan Sarah pun memuntahkan cacing yang sangat banyak. Sarah mulai merangkak di dalam apartemennya untuk meraih ponsel guna menanyakan penyebab kondisinya kepada si sutradara. Si sutradara mengatakan jika ia ingin karir yang bagus, ia harus memberikan makanan kepada tanah, yang mengisyaratkan sebuah tindakan penumbalan untuk ritual gelap. I'm dying! Yes, you are. To the ground and be forgotten forever. Akhirnya Sarah memutuskan untuk menghampiri kediaman Erin dan Stacy untuk melakukan tindakan tragis tersebut. I can never get over how comfortable. Bravo. What's up? Sarah? What's wrong with you? Are you... Setelah melakukan hal mengerikan kepada keempat orang temannya, Sarah mengikuti ritual sekte gelap yang dipimpin oleh si produser tua. Setelah ritual itu berakhir, adegan memperlihatkan sebuah tangan keluar dari dalam tanah. Itu adalah Sarah yang telah berubah drastis. Tubuhnya terlihat sempurna, cantik, dan semua luka serta kerusakan tubuhnya membaik seketika. Kemudian Tracy yang tanpa mengkhawatirkan, Sarah masuk ke kamarnya. Di sana Tracy kaget karena Sarah sekarang terlihat lebih segar dan menawan. Sarah membujuk Tracy untuk sebuah ciuman, yang ternyata ciuman itu memberikan efek kutukan kepada Tracy sebagai bagian dari ritual yang harus ia selesaikan. Akhirnya ambisi Sarah tercapai. Ia resmi menjadi seorang aktris terkenal dengan bayaran yang sangat mahal. Akhirnya Sarah mendapatkan apa yang ia impikan selama ini. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu sepadan? Flashback sedikit ya gengs, kita melihat bagaimana Sarah mengawali semuanya sebagai pelayan biasa yang penuh harapan. Sampai akhirnya ia harus melalui proses metamorfosis yang sangat menjijikan, mengorbankan teman-temannya sendiri, hingga akhirnya lahir kembali dari dalam tanah sebagai sosok yang sempurna secara fisik, namun hancur secara nurani. Film berjudul Starry Eyes yang rilis tahun 2014 ini sebenarnya bukan cuma sekedar film horor tentang sekte gelap atau ritual gaib biasa. Menurut Mimin, film ini adalah sebuah metafora atau sindiran pedas buat dunia hiburan, khususnya di Hollywood. Sarah adalah simbol dari banyak orang yang rela kehilangan jati diri, harga diri, bahkan sisi kemanusiaannya demi sebuah popularitas yang semu. Sutradara film ini dengan cerdas menggambarkan pembusukan tubuh Sarah sebagai bentuk nyata dari busuknya ambisi yang kebablasan. Transformasi fisiknya yang mengerikan itu mencerminkan betapa rusaknya mental seseorang ketika ia sudah buta karena obsesi. Nilai yang bisa kita petik dari film ini adalah ambisi itu boleh, bermimpi setinggi langit itu harus, tapi jangan sampai kita kehilangan jiwa dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Karena sukses yang dibangun di atas penderitaan orang lain atau dengan cara menjual harga diri, pada akhirnya hanya akan menyisakan kekosongan di dalam hati. Nah, gimana pendapat kalian tentang pilihan Sarah di film ini? Kalau kalian jadi Sarah, apakah kalian bakal melakukan hal yang sama demi jadi bintang terkenal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel Kato Muji supaya nggak ketinggalan konten-konten horor seru lainnya. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Kato Muji. Adios, bye.